Kualitas udara di beberapa titik wilayah Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan kian tak sehat. Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU pada Jumat 3 Oktober 2023 menunjukkan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mencapai level berbahaya dengan skor mencapai 301. Menyusul wilayah Palembang dan Ogan Ilir di Sumatera Selatan yang menunjukkan status sangat tidak sehat dengan skor masing-masing 262 dan 207. Buruknya kualitas udara yang terjadi hingga menyebabkan kabut tebal merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan sebagian Pulau Kalimantan. Bahkan kabarnya, negara tetangga Malaysia juga turut terdampak karhutla. Beberapa waktu lalu, Menteri Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Malaysia, Nik Nazmi Nik Ahmad mengatakan, tingkat polusi tinggi terjadi di sebagian besar wilayah Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Disebutkan bahwa polusi tinggi itu berasal dari kabut asap lintas batas dari Indonesia. Sebab, menurut Nik Nazmi, sebagian besar titik api yang mengindikasikan adanya kebakaran berada di wilayah Indonesia. Untuk itu, Nik Nazmi mengirimkan surat kepada Indonesia untuk mengambil tindakan terkait karhutla. Kami mengirimkan surat untuk menginformasikan kepada pemerintah Indonesia dan mendesak mereka untuk segera mengambil tindakan atas masalah ini, kata Nik Nazmi melansir Reuters Kamis 5 Oktober 2023. Namun, hal tersebut dibantah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Menurutnya, asap karhutla di Sumatera dan Kalimantan tak masuk wilayah Malaysia. Ini berdasarkan data peta citra sebaran asap Asian Specialist Meteorological Center atau ASMC pada 6 Oktober yang tidak menunjukkan adanya asap lintas batas dari Indonesia ke negara tetangga. Saya terus mengikuti perkembangan lapangan dan tidak ada transboundary haze atau asap lintas batas ke negara tetangga, ujar Siti Nurbaya Bakar. Adapun terkait surat yang dikirimkan pemerintah Malaysia, telah diterima oleh pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI membenarkan hal tersebut. Ya benar, memang surat itu sudah dikirimkan oleh pemerintah Malaysia dan sudah diterima oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Intinya, isinya surat itu adalah menyampaikan mengenai kondisi kualitas udara terakhir di Malaysia dan sekaligus komitmen kesiapan pemerintah Malaysia untuk bekerja sama dengan Indonesia menangani situasi ini. Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI turut menyoroti aksi pemerintah Malaysia yang menyurati Indonesia terkait permasalahan karhutla. Pemerintah Malaysia seharusnya turut bertanggung jawab terhadap masalah karhutla ini, sebab ada beberapa perusahaan Malaysia dari ratusan perusahaan yang mengalami kebakaran di wilayah konsesi. Manajer kampanye hutan dan kebun WALHI, Uli Artasiagian menyebut, pemerintah Malaysia bisa saja bertanggung jawab dengan memberikan sanksi atau menarik proses hukuman ke Malaysia di mana perusahaan itu berada. Malaysia juga menerima manfaat paling besar dari praktik bisnis kelapa sawit di Indonesia, ujar Uli melansir Antara News. Adapun dari catatan singkat WALHI, diungkapkan bahwa 3 perusahaan Malaysia di Kalimantan Barat yang konsesinya terbakar. Bahkan, kejadian kebakaran terjadi berulang kali, mulai dari 2015, 2019, dan 2023.